Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menanti-nantikan kami untuk datang menyembah-Mu ya Bapa. Ampuni semua pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang melampaui segala akal turun atas kami. Ampuni kami, ampuni semua cara hidup kami yang keliru. Ampuni sikap hati kami yang salah di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah kasih-Mu yang melampaui segala akal turun atas kami. Terima kasih buat semua cinta, semua kebaikan, semua anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kuatkan kami dan pulihkan kami Tuhan. Pulihkan roh-Mu dalam hati kami Tuhan, telah memuliakan Engkau. Terima kasih Allah yang baik untuk semua kebaikan-Mu. Dalam satu nama Yesus yang hidup. Biarlah kasih-Mu menaungi kami. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Semua alat musik yang kami pakai bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar Engkau berkuasa atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus ambil alih semuanya Bapa. Amin. Hatiku
setiap waktuku Tuhan nyatakan jagokan hatiku, jiwaku, segenap hidupku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktuku, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktuku, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, karena Kau Allah yang besar. Di dalam hidupku, setiap waktuku Tuhan, ku berikan. Inilah aku Tuhan, kerinduanku padamu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktuku Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Itulah jalanmu Tuhan, itulah kerinduan kami Tuhan. Nyatakanlah jalanmu di tengah-tengah hidup kami, supaya kami semakin mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, ku tetap cinta apapun yang terjadi dalam hidupku Bapa, karena Kau yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta Tuhan, ku tetap cinta Engkau Bapa. Itulah pernyataan kami Tuhan. Mari kita berdiri, kita katakan, ku tetap cinta padamu Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kita katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku
mencintai-Mu Tuhan. Walau badai silih berganti, kami mau katakan sebab Engkau besar. Sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Engkau besar Bapa. Karena Engkau Allah Tuhan kami. Biarlah dalam semua perkara hidup kami mau katakan sebab Engkau besar Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau sembah Dia, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti sembah Dia. Katakan dari hatimu, sebab Engkau besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar Tuhan. Sembah Dia, nyatakan dari hatimu, Dia ajaib, Dia besar, tiada seperti Engkau. Kurta karamana, oh Jesus kurta kabara. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu kurta kalabakana, oh Yesus kurta kabarana, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, oh Yesus Tuhan. Sebab Kau besar, urut takara para. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, Kau besar Tuhan, tiada seperti Engkau Bapa. Sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Amin. Terima kasih Bapa. Berikanlah tengah-tengah kami Tuhan, kami mendengarkan Engkau Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Bungkuskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam satu nama Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Jangan duduk. Lukas pasal 15. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan orang banyak di situ. Naiklah mereka ke atas rumah, ke atap rumah, lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Sebab orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut kepadanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang lumpuh. Ada 3 bagian di dalam perikop kita hari ini. Adalah ada orang percaya, ada orang yang sakit, dan ada ahli Farisi. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang berdekatan dengan Yesus. Satu percaya kepada Yesus, lalu membawa temannya untuk ketemu Tuhan. Dan satu lagi ada yang percaya kepada Yesus, tetapi kemudian kerjanya hanya menghakimi. Saudara, banyak orang yang dekat kepada Yesus, tetapi ketika pekerjaannya hanya menghakimi, ketika pekerjaannya hanya mempertanyakan bahwa dia termasuk adalah orang-orang yang memusuhi Tuhan. Dengan kata lain apa? Pengkhianat. Kenapa? Karena orang ini tidak mengerti apa yang dia mau pertanyakan. Kalau kita perhatikan orang lumpuh ini yang diusung oleh temannya, mereka bukan hanya sekedar percaya, tetapi mereka melakukan sebuah aksi yang lebih daripada tindakan orang percaya. Kalau saya katakan, pernah saya ajarkan kepada saudara perbedaan beriman sama orang percaya. Orang percaya, dia percaya tapi belum tentu melakukan. Tapi kalau orang beriman, dia percaya dan dia melakukan. Itulah yang dilakukan oleh kelompok orang lumpuh ini.
ada satu terobosan yang membuat dia bukan hanya sekedar percaya, tetapi dia membuktikan imannya bahwa dia melakukan lebih daripada orang-orang di sekitarnya. Sebuah yang aneh ketika ada orang untuk sebuah kesembuhan sampai membongkar atap rumah orang. Kalau dibilang pidana ya, kalau zaman sekarang pidana kan, merusak barang orang lain. Tetapi yang dilakukan oleh orang lumpuh ini, untuk dia ketemu Yesus, dia melakukan sesuatu yang di luar nalar. Itulah yang menandakan bahwa orang ini adalah orang yang benar-benar percaya dan mempercayakan hidupnya. Ini yang dinantikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan dalam hidup kita yang sampai melampaui batas orang-orang yang dikatakan percaya. Kalau kepercayaan kita hanya sebatas beribadah, hanya sebatas baca Alkitab, hanya sebatas ikut PA, hanya sebatas pelayanan musik mungkin atau WL singer. Artinya bahwa kita masih dikategorikan orang beriman, orang percaya yang biasa-biasa saja. Tuhan Yesus butuh sebuah tindakan. Bisa saudara harus paham. Yesus butuh sebuah tindakan sampai Tuhan sendiri mengatakan bahwa dosamu diampuni. Tanpa ada sebuah tindakan yang menyatakan bahwa kita orang percaya. Bahwa sebenarnya kita belum kategori orang percaya. Makanya saya katakan tadi, batasan manusia apa yang saudara lakukan menandakan saudara orang yang percaya. Kalau hanya ke gereja biasa gitu. Kalau hanya berdoa biasa, semua orang percaya melakukan demikian. Apa yang kita melakukan? Apa yang kita bisa lakukan sebagai tanda bahwa kita masuk kategori orang yang benar-benar percaya? Atau saya katakan orang yang beriman. Kalau hanya untuk misalnya, oh saya lagi sakit, lalu saya mau ke gereja, saya beriman sembuh, itu biasa, semua orang bisa melakukan itu. Tindakan apa yang saudara lakukan? Atau sepanjang hidupmu, tindakan spektakuler apa yang kau lakukan? Spektakuler apa yang kau lakukan membuat Tuhan mengampuni dosamu? Atau jangan-jangan kita masih di bawah kategori orang percaya. Yang hanya ya sudah biasa. Hanya melakukan sebuah rutinitas ibadah, melakukan rutinitas berdoa atau pelayanan. Atau kita melakukan rutinitas dalam hidup kita ini yang sudah hampir-hampir membosankan. Ya kan? Makanya mari kita melihat diri kita. Mari sekarang kita melihat siapa diri kita. Ya. Kalau dikatakan di kalimat ini sampai membongkar, berarti ada tindakan yang benar-benar sangat luar biasa dilakukan. Ya. Hanya orang gila yang melakukan itu. Benar gak? Orang gila yang bisa membongkar sampai dia menemukan. Atau seseorang yang benar-benar sangat membutuhkan sekali ketika dia bertemu dengan seseorang yang sangat dia butuhkan, dia ketok pintu sampai dibukakan.
Semakin diketok gak dibuka, semakin dia kencangkan. Supaya dia ketemu dengan Tuhan. Artinya saya mau katakan seperti ini saudara-saudara. Kalau tidak ada tindakanmu yang besar, kalau gak ada tindakanmu sebagai bentuk imanmu untuk kau ketemu Yesus, berarti sebenarnya kau tidak akan pernah berjumpa Tuhan. Kalau belum kau punya sebuah tindakan yang besar. Kadang-kadang kita diminta waktu kita untuk berdoa aja kita susah kan. Bagaimana yang lain Tuhan minta? Diminta waktu kita untuk beribadah aja kita susah. Bagaimana yang lain Tuhan minta? Bagaimana Yesus bisa mengubah cara pandang kita, paradigma kita. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni dosa kita. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan doa kita kalau tidak ada tindakan yang membuat Tuhan melihat dan mengabulkan kita. Makanya saudara, hari-hari ini terlalu banyak orang bermain-main dengan firman. Mungkin sudah kebiasaan. Karena terlalu banyak juga di YouTube, banyak orang menyebarkan firman. Tetapi pertanyaannya adalah, hal apa yang kau lakukan bentuk imanmu? Kalau tidak kau akan gagal. Ya. Padahal Yesus adalah Allah yang harus ditemui setiap orang. Satu pertanyaan, mau gak kita ketemu Tuhan? Itu dulu yang kita harus jawab, mau gak kita ketemu Tuhan? Kalau kita bilang saya mau ketemu Tuhan, tindakan apa yang kau lakukan? Ya. Tindakan apa yang kau lakukan? Kalau hanya kau bilang ketemu Tuhan, hanya Tuhan minta waktumu ke gereja tepat waktu aja kau susah. Bagaimana Tuhan menghitung semuanya? Kasih di dalam dirimu. Ya. Bagaimana mungkin? Makanya saudaraku, kita belajar untuk membuang semua paradigma kita. Supaya kita tidak sembarangan. Karena hari-hari ini orang terlalu gampang. Ke Tuhan itu nantilah. Bahkan paradigmanya, cara berpikirnya, pemikirannya yang membuat dia menghakimi Tuhan. Ya. Mungkin kita katakan, nanti gampang loh, mau ke gereja itu gampang. Paling aku percaya kepada Yesus, aku diselamatkan. Paling ntar berdoa aku diampunin. Saudara, saya mau kasih tahu ya, ini saudara harus pegang dengan benar. Oke? Di awal, ini yang saudara harus tahu ya, di awal pertobatan mungkin Tuhan masih memberikan waktu buat kita. Masih kita bisa main-main, masih warna-warni hidup kita, ya kan? Ada yang malas, ada yang ini, Tuhan masih kasih warna-warni. Oke, oleh ibaratnya Tuhan bilang ya cengli lah yaudah, namanya juga baru. Tetapi ketika waktu yang Tuhan tentukan, maka berlaku ayatnya. Ya kan? Ayat yang berlaku apa? Kau tidak lagi makan bubur, kau harus makanan keras. Setelah itu masuk lagi ayatnya berikutnya. Menurut usiamu seharusnya kau menjadi pengajar. Kalau kita tidak masuk di level itu berarti kita gagal ketemu Tuhan. Ada step yang harus kita jalani dan itu harus kita ketemu.
Harus kita sampai kepada puncak itu. Kalau tidak, kita akan kehilangan banyak hal. Jangan kita pikirkan, jangan kita berpikir bahwa oh saya cukup berdoa selesai. Oh saya cukup ibadah selesai. Enggak begitu. Kau bayangkan ketika seorang anak lahir, semakin hari semakin besar dia nggak bisa bicara, semakin dia nggak bisa mengerti. Cocoknya diapain? Dibunuh. Berarti apa? Orang itu cacat. Dan banyak hari ini orang Kristen imannya cacat. Kenapa? Karena meremehkan. Karena yang harusnya Tuhan minta sebuah pertumbuhan, sebuah iman yang sangat luar biasa, sebuah tindakan iman, tetapi dia bermain-main dengan waktu. Karena kejahatannya adalah ketika kita bilang tarsok, ntar tunggu dulu, masih ada urusan yang lain. Seolah-olah urusan yang lain itu jauh lebih penting daripada Tuhan. Inilah kejahatan. Biar saudara tahu. Karena harusnya tidak makanan bubur lagi, harus makanan keras. Berikutnya, tidak harus mengingat waktu, kau tidak lagi orang biasa-biasa, harus menjadi pengajar. Tapi di level manapun kita nggak nyampe. Kalau seorang percaya masih ingin dimaklumi, berarti kau belum orang percaya. Kalau orang percaya masih minta dimengerti, berarti kau belum orang percaya. Kalau orang percaya tetapi masih malas-malasan, kau belum orang percaya. Karena orang percaya bicara sebuah tindakan nyata. Orang percaya akan cepat merespon apa yang belum. Ya. Orang lumpuh ini menyadari dia lumpuh lalu melakukan tindakan. Dia minta kepada kawannya, yuk tolong aku bukakan atap itu supaya aku ketemu dengan Yesus. Dan dia lakukan itu. Ada sebuah batasan yang dia lampaui. Makanya pertanyaannya adalah, coba lihat imanmu hari ini. Seperti apa? Apakah imanmu hanya iman karet yang ditarik? Gak jelas. Ataukah imanmu sebesar biji sawi yang keras? Ataukah imanmu hanya iman yang lembek? Yang mana? Keselamatan tidak akan engkau peroleh kalau imanmu tidak kuat. Makanya kita bilang kalau engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau akan memindahkan gunung. Apa maksudnya? Perkara yang besar kau akan bisa selesaikan. Amin. Itulah iman. Si orang lumpuh ini berhasil meyakinkan Yesus bahwa dia pantas disembuhkan. Nah, apakah kita bisa meyakinkan Yesus bahwa saya pantas masuk kerajaan sorga? Dengan iman kita. Pantas gak kita masuk dalam kerajaan sorga dengan iman kita? Berhenti, saya mau ingatkan saudara-saudara, berhenti dengan pengajaran yang mengatakan yang penting kau percaya maka kau selamat. Gak ada begitu. Orang yang percaya bertindak, tindakanmu akan dihitung sebagai bentuk kasih. Disitulah kau mengumpulkan satu kasih ke kasih berikutnya. Lalu itu diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran dalam hidupmu. Itulah yang akan membuat kau masuk dalam kerajaan sorga. Kalau enggak kau gak akan masuk. Makanya kenapa kemudian kehidupan kita begini-gini aja. Sukacita turun naik.
kemalasan semakin bertambah-tambah, kegelisahan semakin besar, keinginan semakin besar, kesombongan semakin dijunjung tinggi. Salah satu kesombongan, pengennya menang sendiri, itu satu kesombongan. Gak perlu saya bilang, oh saya sombong, gak perlu, saya menang sendiri. Saya gak mau tahu dengan orang, itu bentuk kesombongan. Hati-hati. Bentuk kesombongan yang lain apa? Minder. Ketika kau minder, itu kesombongan, kau minder. Aduh gimana ya saya miskin, aduh gimana ya saya jelek. Itu bentuk kesombongan. Kau lagi katakan Tuhan itu bodoh menciptakanmu. Saudara, mari kita belajar satu hal. Imanmu, tindakanmu akan menentukan kita jadi apa. Amin. Tindakanmu. Tindakanmu orang akan melihat tindakan. Kalau orang bilang hari ini kalau cuma cakap-cakap aja apa gunanya kan gitu. Dia pengen melihat ada gak tindakan nyata. Karena hari ini banyak orang mengibulin kan, ngibulin Tuhan. Ya. Gampang juga orang banyak ngibulin hari-hari ini kan. Di depan orang yang berkuasa dia baik-baik saja. Aduh begitu orang di bawahnya dikit dia tindas habis-habisan. Kenapa? Karena orang gak ketemu Tuhan. Hanya ketemu Tuhan akan mengubahmu. Kalau sudah ketemu Tuhan, maka kita akan bisa bangun dan berjalan. Mungkin kita berpikir, loh hari ini saya berjalan dari mana? Kau hanya berjalan dalam ketidaktahuanmu. Kalau orang yang beriman dia berjalan dalam kebenaran Kristus, amin. Itu lakukan. Apa kebenarannya? Mengampuni. Saya berjalan dalam iman saya mengampuni. Ya. Orang sakit, orang menyakiti saya mengampuni dia. Berjalan dalam kebenaran. Orang pingin pingin menggapai dunia ini, saya bersyukur. Itu melawan banyak dosa. Itu dibilang iman yang berjalan dalam kebenaran. Orang suka berbohong, saya tidak berbohong. Orang suka mengeluh, saya bersyukur. Orang suka stres, saya bersuka cita. Itu bentuk iman. Orang ingin menggapai dunia ini, saya ingin menggapai Yesus. Itu orang berjalan dalam kebenaran. Maka sebelum orang ketemu Tuhan, dia tidak akan bisa berjalan dalam kebenaran. Yang ada dalam kegelapan. Makanya kedagingan itu jadi kematian. Akhirnya masuklah setan, iblis dengan pikiran kita. Gak apa-apa, sekali-sekali kau gak usah ke gereja juga gak apa-apa kok. Gampang itu nanti. Toh juga ada darah Yesus mengampuni, kan begitu. Kan itu kan. Gak apa-apa, kau malas-malas baca Alkitab gak apa-apa kok. Nanti gampang itu. Toh juga kan sudah diajarkan, yang penting kau percaya masuk dalam kerajaan sorga. Kan itu selalu diberikan sama iblis. Gak apa-apalah. Selalu dicoba untuk supaya kita berpikir, oh iya masuk akal. Iman itu tidak masuk akal. Dia hanya bisa dirasakan dan rasa itu membuat dia melakukan sesuatu. Amin. Ya, itu yang saudara harus tahu. Ketika ada pikiranmu yang coba gak apa-apa. Gak usah serius-serius sekali dalam Tuhan.
Toh juga nanti akan ada pengampunan buat kita. Udahlah, gak apa-apa kok, kau bohong-bohong ya gak apa-apa. Tuhan juga maklum kau bohong karena keadaan. Ya kan? Gak apa-apa kau stres, Tuhan juga maklum kau stres. Namanya juga kalau hidupmu kan susah, pekerjaanmu kan gak ada. Jadi wajar kalau kau stres. Ya. Ini yang diberikan oleh setan. Lalu ditangkap oleh daging kita. Kenapa? Karena kita gak ketemu Tuhan. Maka semuanya disederhanakan dengan otak kita. Oh ya boleh kok. Nipu-nipu orang gak apa-apa sekali-sekali. Namanya juga lagi butuh. Bohongin orang gak apa-apa, namanya juga lagi kepepet. Itu yang ditawarkan setan. Malas, oh gak apa-apa malas, namanya juga kehidupan. Ya malas lah karena keadaan yang susah, karena teman menyakiti, ya wajar saya malas. Itu ditawari setan. Akhirnya apa? Ketika tidur kau ketemu setan, bukan ketemu Tuhan. Ya kan? Akhirnya mulai melihat penampakan. Ada penampakan A, penampakan B, penampakan C. Udah, stres, ketakutan. Harusnya takut Tuhan, jadi takut setan. Harusnya takut Tuhan, jadi takut miskin. Takut gak makan, takut gak kerja, takut gak punya anak, takut ini, takut itu, takut semua takut. Takut gagal, takut semua dilakukan. Karena itu yang ditawarin. Ketika orang tidak ketemu Tuhan, inilah masalah besarnya. Ya kayak saudara yang terkasih. Mari kita belajar melihat diri kita. Sepanjang hidup kita, apa yang sudah lakukan kita buat Tuhan. Apakah kita punya gairah? Apakah kita punya iman? Ataukah kita masih kategori hanya orang yang percaya? Kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak akan pernah berjalan dalam kebenaran yang sesungguhnya. Mari introspeksi dirimu, lihat kembali keberadaanmu, supaya Tuhan tinggal dan mengubah hidupmu. Amin. Ya, lakukan sesuatu. Bagaimana kita melakukannya? Belajarlah untuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginanmu. Yang bertolak belakang dengan kedaginganmu. Itulah buktinya kau berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Karena kau tidak mengikuti lagi nafsumu, mengikuti keinginan dagingmu, mengikuti hasrat-hasratmu. Menjadi orang yang belajar sederhana. Sederhana bukan berarti tidak bekerja. Sederhana itu dari sikap hati kita. Bahwa saya mau melakukan apa yang perlu saya lakukan dalam hidup ini. Kehendak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang berjalan dalam kebenaran. Miliki cinta kasih, miliki kekuatan hati, miliki, terakhir saya mau katakan, miliki hati yang nekat. Kalau kau nekat dalam Tuhan, kau nekat mengikut Yesus, maka kau akan diajar untuk berjalan dalam kebenaran. Ya. Ada kehidupan yang akan datang, bolak-balik saya ingatkan. Ada kehidupan yang akan datang. Kita tidak seterusnya di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini hanya memberikan sebuah keterbatasan. Kita harus tahu, Alkitab mengatakan pandanglah sorga, lihatlah anak domba Allah. Supaya hidup kita penuh dengan cinta Tuhan. Ya. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Itu Paulus bilang.
Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Apa itu? Tuhan, sorganya, kebenarannya. Supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Belajarlah untuk membuktikan imanmu bahwa kau adalah anak-anak Tuhan. Amin. Terus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan perjalanan hidup kami. Kami harus akui Tuhan, kami belum orang yang nekat mencintai-Mu. Karena kami penuh dengan pemikiran. Kami harus akui, kami menganggap remeh semua kebenaran-Mu. Kami menganggap remeh semua waktu yang Kau berikan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami selalu mencintai-Mu. Biarlah kami selalu datang bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu. Biar kami selalu melihat Tuhan, bahwa setiap perjalanan hidup kami harus belajar untuk semua waktu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Waktu yang terbatas, mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, dan kami akan kembali kepadamu. Biarlah kami mulai melihat dan menghitung semua hari-hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan dan kami kehilangan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah tangan-Mu mengukir cinta di hati kami, mengukir nama-Mu yang indah. Supaya kami beroleh kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh kasih bijaksana. Besar setiamu Yesus, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu.
Biarlah kami selalu di tangan-Mu Tuhan, supaya kami bisa menikmati damai sejahtera-Mu. Biarlah kami selalu tinggal dalam hadirat-Mu, supaya kami semakin tahu bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau berikan banyak kesempatan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memuliakan Engkau seumur hidup kami Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dalam hidupku, nyatalah kehendak-Mu di dalam hidupku. Ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdiri, kita katakan, yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dalam hidupku, nyatalah kehendak-Mu di dalam Samba.
kasih Tuhan. Itulah kami memuliakan Engkau. Angkat kedua tanganmu. Inilah tangan-tangan yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang maha kudus memenuhi semua kami di tempat ini Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu yang melampaui segala akal yang Kau turunkan atas kami ya Tuhan. Barui kami Bapa. Lihatlah semua keberadaan kami. Kami memuliakan Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kuduskan kami. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu. Memberikan damai sejahtera bagimu. Memberikan sukacita dan kekuatan yang melampaui segala akal. Damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagimu, dari Roh Kudus Roh Allah yang tinggal merawat dan memelihara engkau dalam cintanya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang menyertai engkau. Mari kita semua yang percaya berkata, amin.